Apa yang lebih mengerikan? Monster yang haus darah? Atau masyarakat yang memilih buta demi menikmati pesona monster itu? Ini bukan hantu. Ini adalah Ratna. Di balik jantung Borneo yang berdenyut liar, di mana pohon-pohon menjulang seperti raksasa purba dan sungai mengalirkan lumpur misterius, tersembunyi sebuah tempat bernama Desa Sungai Mutiara. Nama yang indah, kontras dengan kegelapan yang kini bersemayam di sana. Desa ini bukan hanya menyimpan hutan, mereka menyimpan sebuah janji terkutuk, legenda Kuyang. Kuyang, sosok wanita, kepala terbang, pencari darah. Kita semua tahu deskripsinya, tapi kita jarang memahami esensinya. Kuyang bukanlah sekadar hantu haus darah biasa. Kuyang adalah simbol universal dari penolakan terhadap takdir alami. Dia adalah personifikasi dari manusia modern yang menolak penuaan, menolak kerapuhan, menolak kematian. Ratna, sosok utama kita, adalah cermin yang memantulkan keangkuhan manusia yang paling egois. Ratna bukan hanya cantik, dia terlalu cantik. Di antara wanita-wanita desa yang kulitnya tergores terik matahari dan tubuhnya dibentuk oleh kerja keras, Ratna bersinar dengan kilau yang aneh, yang tidak wajar. Wajahnya menantang waktu, tidak ada kerutan. Kulitnya kencang, matanya bening, seolah dia baru keluar dari kapsul waktu. Dia seharusnya berusia akhir 30-an, tetapi dia terlihat seperti baru lulus dari masa remajanya. Dan itulah masalahnya. Masyarakat desa mulai berbisik, bisikan yang penuh iri hati bercampur ketakutan. Mereka bertanya, mengapa hanya dia? Mengapa hanya Ratna yang kebal terhadap hukum alam? Mereka tidak tahu bahwa kebal itu datang dengan harga yang dibayar dengan darah, dengan jiwa, dan dengan kewarasan. Harga dari kecantikan abadi bukanlah emas, melainkan pengkhianatan terhadap diri sendiri. Sebelum kutukan itu menelan dirinya, Ratna adalah tokoh sentral, bidan desa, wanita yang pertama kali menyambut kehidupan dan yang terakhir memberikan harapan. Ironisnya, dia yang paling dekat dengan kelahiran dan kematian, justru paling takut pada proses alami keduanya. Obsesinya dimulai dari cermin, dan berakhir di cermin. Dia melihat kulitnya mulai kehilangan elastisitasnya. Ia melihat sedikit garis halus mulai muncul di sudut matanya. Bagi kebanyakan wanita, itu adalah tanda kedewasaan. Bagi Ratna, itu adalah hukuman mati. Sebuah penolakan yang membakar. Dia mulai mencari rahasia. Bukan rahasia kecantikan alami, melainkan rahasia ilmu hitam. Di sebuah kios barang antik di luar desa, ia menemukan naskah kuno yang lusuh dan berbau sulfur. Naskah itu berisi ajaran tentang jelmaan raga, sebuah ritual kuno Nusantara yang memungkinkan seseorang melepaskan raga dan jiwa, mencari kekuatan atau keabadian. Ratna tidak tertarik pada kekuatan. Dia hanya ingin keindahan yang tidak lekang. Naskah itu menuntutnya melakukan ritual pada malam bulan mati, di tempat yang sunyi, dengan persembahan tertentu. Yang paling penting, ia harus membuat janji untuk menjaga tubuhnya tetap murni dari najis duniawi dan secara rutin, memberi makan jiwa yang terpisah agar tetap harmonis dengan raga. Jika janji ini dilanggar, alih-alih keabadian, ia akan mendapatkan kutukan ketidakstabilan. Ratna mengabaikan peringatan itu. Matanya hanya tertuju pada janji, wajahmu akan selamanya seperti fajar. Malam itu, di bawah kerudung kegelapan, Ratna menjalankan ritualnya. Deskripsi ritualnya sangat menjijikan dan penuh penderitaan. Dia harus memoles tubuhnya dengan minyak yang dicampur kotoran 7 kuburan dan daun sirih yang dimandikan darah kera. Puncaknya, ia harus mengucapkan mantra pelepasan jiwa, yang menyebabkan rasa sakit luar biasa di lehernya, seolah ada tangan tak terlihat yang mencabut sumsum tulangnya. Dan berhasil. Di pagi hari, ia terbangun. Wajahnya bersinar. Tidak ada lagi garis halus. Kulitnya tebal, menolak penuaan. Dia telah membeli keabadiannya. Sejak saat itu, Ratna yang baru lahir menggunakan kecantikannya sebagai tirani. Dia menjadi pusat perhatian, bukan karena kebaikan hatinya, tetapi karena pesonanya yang mematikan. Dia menuntut penghormatan, ia menuntut fasilitas. Dia tahu, di desa kecil itu, penampilan adalah mata uang tertinggi. Dan disinilah kemunafikan desa mulai terkuak. Haji Sutan, kepala desa yang dihormati, seorang pria paruh baya yang seharusnya fokus pada urusan agama, sering kedapatan duduk di warung kopi,
matanya tak lepas dari rumah Ratna. Dia mencaci maki wanita lain yang bergosip tentang Ratna. Sambil diam-diam, jiwanya teracuni oleh daya tarik bidan yang abadi itu. Para pemuda desa yang sudah menikah sering mencari alasan untuk meminta bantuan medis darinya, meskipun hanya untuk demam ringan. Mereka semua tahu. Mereka merasakan aura dingin dan aneh dari Ratna. Mereka mencium bau melati yang terlalu pekat, yang seolah-olah berusaha menutupi bau amis yang lebih dalam. Tapi mereka tidak bertindak. Mereka memilih untuk menikmati pemandangan itu, untuk membiarkan Ratna menjadi berhala visual mereka, meskipun mereka tahu berhala itu bisa memakan jiwa mereka. Mereka takut mengakui Ratna adalah monster, karena itu berarti mereka harus mengakui bahwa mereka semua pernah jatuh cinta pada monster itu. Dan di Sungai Mutiara, aib lebih ditakuti daripada kematian. Ratna memanfaatkan ketakutan dan nafsu itu, menjadikan kecantikannya sebagai benteng pertahanan yang tak terhancurkan. Sebuah benteng yang dibangun di atas pasir dosa. Kutukan, seperti hutang, selalu menagih lebih dari yang dijanjikan. Ratna mulai gagal. Keabadian membutuhkan dedikasi yang tak terbagi, dan Ratna adalah manusia yang rapuh. Dia melanggar satu janji krusial dalam ritual jelmaan raga, kesucian spiritual. Dia terlalu terbuai oleh kekuasaan yang dibawa oleh kecantikannya. Ia mulai memanipulasi, berbohong, dan menimbun kekayaan kecil. Jiwa yang terpisah itu mulai memberontak. Sakitnya datang tiba-tiba. Malam itu, bukan hanya sakit biasa, melainkan rasa sakit kosmis, seolah tubuhnya ingin meledak. Dia merasakan tarikan yang tak tertahankan di lehernya. Otot-otot lehernya merenggang tak wajar. Lalu, dengan bunyi ceplok yang mengerikan, seperti cabutan akar yang basah, kepalanya terlepas. Ini adalah kelahiran kuyang yang sebenarnya. Kepala Ratna melayang. Jantung, paru-paru, dan ususnya yang berminyak menjuntai di bawah, memanjang, berkilauan kehijauan di bawah pantulan sinar rembulan. Ekspresi di wajahnya bukan lagi kecantikan, tetapi haus yang tidak tertahankan. Dia membutuhkan energi. Dia membutuhkan darah untuk menstabilkan tubuhnya yang tergeletak kaku, agar ilusi kecantikannya di pagi hari tetap utuh. Ratna yang baru ini, sang kuyang, melakukan penerbangan pertamanya. Dia tidak berani langsung menyentuh manusia. Targetnya, kandang ternak Haji Sutan. Ayam-ayam itu mati dalam ketakutan yang senyap, kehabisan darah. Keesokan harinya, Sutan mengutuk. Dia menyalahkan harimau atau anjing liar. Dia menolak kemungkinan gaib, karena jika dia mengakui gaib, dia harus mengakui bahwa monster itu datang dari rumah yang ia pandangi setiap hari. Tetapi ada satu orang yang tidak mudah ditipu, Aris. Aris adalah pemuda yang mencintai Ratna sebelum kutukan itu datang. Cintanya tulus, bukan hanya nafsu mata. Dan kini, cinta itu berubah menjadi kecurigaan yang tajam. Ia melihat detail yang diabaikan orang lain. Ia menyadari aroma cuka yang kuat di sekitar rumah Ratna. Cuka, bahan alami yang dipercaya dapat mencegah kuyang menyatu dengan tubuhnya jika dioleskan ke leher yang terputus. Ratna menggunakannya sebagai penyamaran bau amis. Ia melihat Ratna selalu mengenakan syal tebal, bahkan di tengah hari yang panas. Aris memberanikan diri mengintip pada malam yang gelap. Dia bersembunyi di balik pohon asam yang rindang. Dia mendengar suara itu. Suara dengusan seperti napas yang tertahan, diikuti bunyi ceplok yang basah. Lalu, ia melihatnya. Sosok itu melesat keluar jendela, berupa kepala yang diseret oleh tali organ yang menjuntai. Cahaya merah samar terpancar dari mata kuyang itu. Horor mengunci tenggorokan Aris. Bukan hanya karena wujudnya, tetapi karena wajah itu, wajah yang ia cintai. Aris kemudian menyelinap masuk ke rumah yang kosong. Di lantai, terbaring tubuh Ratna. Pucat, dingin, dan benar-benar tak berdaya. Lehernya menganga, seperti bunga yang dipetik paksa. Kontras antara keindahan yang terbaring itu dan kengerian yang terbang di luar, hampir merobek kewarasan Aris. Dia menemukan minyak gosok aneh, dan sebuah naskah yang kini berlumuran minyak, tersembunyi di bawah kasur. Aris menyadari, Ratna tidak hanya terinfeksi, dia memilihnya. Aris lari. Dia kini memiliki rahasia yang jauh lebih berbahaya daripada kuyang itu sendiri. Jika dia mengungkapkannya, desa akan hancur. Jika dia mendiamkannya, desa akan mati perlahan. Dan lagi-lagi, desa memilih keheningan.
Karena mereka lebih takut pada perubahan sosial yang akan terjadi jika Ratna mereka diekspos, daripada takut pada hilangnya beberapa ekor ayam. Ambisi Kuyang tidak pernah puas. Kebutuhan akan darah murni meningkat secara eksponensial. Ratna, sang Kuyang, kini tahu bahwa untuk menstabilkan kutukannya yang tidak sempurna, ia harus mendapatkan darah kehidupan yang paling murni. Bukan darah hewan, melainkan darah yang baru saja berpisah dari rahim, darah janin atau bayi yang baru lahir. Sebuah target yang secara moral paling mengerikan, memaksa kita semua menghadapi tingkat kejahatan yang paling dalam. Teror itu dimulai. Desa Sungai Mutiara tenggelam dalam paranoid. Ibu-ibu hamil mulai mengunci diri, menaruh sapu lidi dan benda tajam di bawah bantal. Mereka menggantung bawang putih dan menaburkan garam kasar di ambang pintu. Mereka menjalankan ritual perlindungan yang mereka tahu hanyalah pelarian palsu. Kisah pertama yang mengguncang adalah tragedi keluarga Pak Hasan. Istrinya, Bu Siti, baru melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. 3 hari kemudian, Bu Siti ditemukan pingsan, dan bayinya hilang. Tidak ada tanda-tanda perampokan. Hanya ada setetes cairan amis di langit-langit kamar. Histeria pecah. Haji Sutan mengorganisir perburuan, menyalahkan orang luar, orang hutan, sihir dari desa tetangga. Tapi jauh di dalam hati setiap orang, mereka tahu. Mereka memandang rumah Ratna dengan tatapan curiga yang dipenuhi rasa takut, tetapi tidak ada yang berani menunjuk. Mengapa? Karena mengungkap Ratna berarti mengakui bahwa desa mereka melindungi predator. Mengakui bahwa semua pria yang pernah tergoda oleh kecantikannya, kini bertanggung jawab secara tidak langsung atas hilangnya nyawa tak berdosa itu. Mereka memilih ketidakberdayaan yang aman daripada tindakan yang menghancurkan reputasi. Aris, yang kini membawa beban rahasia itu, tidak bisa tidur. Ia berkonsultasi diam-diam dengan seorang dukun tua bernama Mbah Semar, yang tahu persis tentang ilmu jelmaan raga. Mbah Semar menjelaskan, Ratna membutuhkan darah itu untuk mempertahankan kulitnya. Dia menjual jiwanya. Nah, sekarang tubuhnya menuntut harga itu terus-menerus. Mbah Semar memberinya 2 hal, sebuah botol cuka beras yang sangat pekat dan sebilah parang tua yang diukir dengan mantra pelindung. Cuka, untuk melumpuhkan proses penyatuan kembali. Parang, untuk pertahanan. Puncak ketegangan terjadi saat Ratna, dalam wujud Kuyang, menjadi semakin ceroboh, didorong oleh haus yang tak tertahankan. Dia menyerang lagi, tetapi kali ini, targetnya adalah pembalasan pribadi juga. Malam itu, Ratna menyerbu rumah Haji Sutan. Bukan hanya karena ia tahu Sutan memiliki bayi yang baru lahir, tetapi juga karena Sutan adalah simbol kemunafikan yang paling ia benci. Sutan menatapnya dengan nafsu, lalu mencelanya dalam rapat desa. Suara mendesing di langit begitu keras, seolah kain sutra raksasa dirobek. Jeritan Sutan dan istrinya membelah hutan. Aris, yang sudah berjaga, berlari ke arah suara itu. Ia melihat sosok Kuyang itu, organ-organ menjuntai, mengejar Sutan yang meringkuk di bawah tempat tidur. Kuyang itu tidak langsung membunuh. Ia menikmati ketakutan itu. Ia berteriak, dengan suara melengking yang bukan lagi Ratna. Kau menikmati kecantikanku, Sutan. Sekarang nikmati teror akibat dosa-dosamu. Aris tahu ini adalah kesempatannya. Pertempuran bukan lagi tentang penyelamatan, tapi tentang pengakhiran. Aris tahu ia tidak punya waktu. Dengan keberanian yang dipicu oleh cinta yang dikhianati dan kejijikan moral, ia mengejar Kuyang yang sudah keluar dari rumah Sutan dan terbang menuju hutan yang lebih dalam. Dia melacaknya hingga ke sebuah gubuk tersembunyi, tempat Ratna biasa bersembunyi untuk bertransformasi. Pemandangan di sana adalah puncak dari horor dan kesedihan. Di tengah lantai tanah yang dingin, terbaring Raga Ratna. Wajahnya tetap cantik, tetapi kini terlihat seperti patung lilin yang telah kehilangan panasnya. Tubuhnya kaku, pucat, dan lehernya menganga dalam bentuk luka yang mengerikan. Dia adalah keindahan yang mati. Di atasnya, di bawah celah atap yang bocor, melayanglah kepala Ratna. Matanya merah, penuh dendam. Organ-organ berminyak itu bergoyang-goyang dengan ritme yang menjijikan. Kuyang berbalik, menatap Aris. Kali ini, ia tidak mencoba lari. Ia menyambut pertempuran. Aris, kekasihku yang bodoh. Kau mencari kematianmu di sini. Suara Kuyang bergema. Suaranya kini campuran dengusan iblis dan bisikan Ratna. Aris mengangkat botol cuka itu.
Aku mencari Ratna yang ku kenal. Aku mencari akhir dari kutukan ini. Kuyang tertawa. Tawa yang menusuk telinga. Ratna yang kau kenal telah memilih keabadian. Dan kau ingin menahannya dengan bau asammu yang menjijikkan. Pertarungan fisik yang sesungguhnya terjadi. Organ-organ Kuyang menyerang Aris, memukul dan mencambuk seperti tali yang hidup. Aris menggunakan parang embas semar untuk menangkis, tetapi ia tidak ingin melukai kepala itu. Ia harus fokus pada raga. Ia tahu strateginya. Lumpuhkan raga, dan kepala akan dipaksa untuk kembali, tetapi tidak bisa menyatu. Aris berhasil mengelak, melemparkan dirinya ke raga Ratna yang terbaring. Dengan kecepatan kilat, ia menyiramkan hampir setengah botol cuka pekat itu ke leher yang menganga. Dampaknya sangat dahsyat. Ratna, sang Kuyang, menjerit. Bukan jeritan luka fisik, tetapi jeritan eksklusif dari sebuah perjanjian yang dirobek paksa. Jeritan yang dipenuhi penyesalan dan keputusasaan. Tubuh organ yang menjuntai itu lumpuh, tidak lagi bergerak. Kepala itu terhuyung-huyung di udara, matanya merah padam. Kepala itu mulai turun. Itu adalah hukum alam Kuyang. Terlepas dari rasa sakit, kepala harus kembali ke raga. Saat kepala itu mencoba menyentuh luka leher yang kini berbusa karena cuka, terjadi penolakan. Tubuh itu menolak jiwa yang terpisah. Ratna, dengan suaranya yang terakhir, yang kini kembali menjadi suara manis tetapi penuh air mata, berbisik, "Aris, aku telah salah. Kecantikan ini, penjara terdingin." Dia telah kalah. Bukan karena kekuatan fisik Aris, tetapi karena Aris menemukan celah dalam hukum kutukan yang ia ciptakan sendiri. Kepalanya jatuh, tidak menyatu, hanya tergeletak di samping raga. Aris hanya bisa menatap. Ia tidak merasakan kemenangan. Hanya kesedihan yang mendalam. Cinta yang telah menjadi monster.